McLaren memang berhasil memberikan performa sensasional sejak pertengahan musim dan puncaknya adalah di GP Jepang serta Qatar, di mana mereka sukses meraih double podium dalam 2 balapan secara beruntun. Development mobil yang terarah dan berorientasi pada performa menjadi kunci McLaren bisa mengalami peningkatan kecepatan jika dibandingkan ketika awal musim yang diselimuti oleh pesimisme. Urusan mobil sudah beres, maka sekarang McLaren dihadapkan pada masalah baru, yaitu soal manajemen pembalap, terutama kepada Lando Norris yang selama ini menjadi sosok leader serta ujung tombak di dalam tim. Cepat atau lambat, Norris akan menimbulkan masalah manajemen pembalap di dalam internal McLaren dengan kehadiran Oscar Piastri yang tampil sangat mengesankan di musim debunya. Norris sendiri meski mengatakan kalau dia senang dengan keberadaan Piastri yang mampu mendorongnya menjadi pembalap yang lebih baik dan membuat iklim kompetitif yang positif di dalam tim, tetapi tidak bisa dipungkiri juga kalau dia pastinya merasa terusik dengan performa apik yang ditampilkan oleh rekan setimnya tersebut. Setelah ditinggal Carlos Sainz ke Ferrari di penghujung 2020, Norris memang menjadi tulang punggung McLaren dan tidak ada pesaing yang bisa menggeser posisinya di dalam tim. Daniel Ricciardo tidak mampu bersaing dengannya dan itu membuat Norris cukup nyaman untuk memimpin McLaren sendirian. Dengan kehadiran Piastri, Norris menjadi kembali terdorong untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi karena merasa posisinya terancam oleh anak baru yang potensial. Apalagi setelah Piastri diberikan perpanjangan kontrak sampai 2026. Dan GP Qatar kemarin adalah balapan yang menggambarkan soal situasi Norris saat ini yang ketar-ketir dengan keberadaan Piastri. Walaupun bisa finish di posisi ketiga di sprint dan race hari Minggu, tetapi GP Qatar merupakan balapan yang penuh dengan rasa frustrasi bagi Lando Norris. Di atas kertas, Norris seharusnya bisa dengan mudah finish di depan Piastri, tetapi semua kesempatan itu ia buyarkan dengan kesalahan-kesalahan sendiri saat kualifikasi. Norris ketika sprint shootout seharusnya bisa start dari posisi terdepan, andai saja tidak melebar di tikungan terakhir pada percobaan pamungkasnya. Lalu ketika kualifikasi untuk balapan Minggu, Norris yang mencatatkan waktu terbaik di posisi kedua di belakang Verstappen harus rela start dari urutan ke-10 usai semua lap time-nya di Q3 dihapus karena track limit. Norris membuyarkan kesempatan emasnya tersebut dengan kesalahan dan membuatnya frustrasi sepanjang akhir pekan. Pembalap Inggris tersebut semakin panas ketika Oscar Piastri berhasil finish terdepan di sprint race dan berhasil meraih kemenangan pertama di musim debunya, serta lebih dulu ketimbang Norris yang sampai sekarang masih 0 kemenangan. Ketika balapan, Norris yang start ke-10 berhasil comeback ke posisi ketiga di akhir balapan dan mengejar Piastri yang ada di posisi runner-up. Norris tentu ingin balas dendam terkait penampilan buruknya di kualifikasi dan ingin memberikan statement tegas dengan bisa finish di depan Piastri untuk menunjukkan siapa leader yang sesungguhnya. Tetapi niat tersebut harus diurungkan karena tim order dari McLaren yang memberinya instruksi untuk menahan posisi dan tidak mengejar Piastri. Mereka tidak ingin ambil resiko untuk amankan posisi 2 dan 3 serta mengingat George Russell yang akan memakai soft di stint terakhirnya. Jika Norris diizinkan begitu saja untuk berduel dengan Piastri, maka resiko mereka kehilangan podium lebih besar dan tentu tim tidak ingin hal itu terjadi. Meski Norris sempat mempertanyakan instruksi dari timnya tersebut, tapi akhirnya dia mematuhi perintah dan tidak menyalip Piastri sampai finish. McLaren harus diakui mampu menghandle situasi sedemikian rupa dengan sangat bagus dan eksekusi yang rapi. Ini bukan pertama kalinya McLaren harus menerapkan tim order bagi kedua pembalapnya. Di GP Jepang, mereka juga harus memberikan instruksi khusus bagi Oscar Piastri agar membiarkan Norris lewat di pertengahan balapan. Namun situasinya berbeda karena kedua pembalap ada di strategi yang berlawanan dan laju Norris lebih cepat ketimbang Piastri yang bisa menghambat rencana tim untuk amankan podium dari Ferrari. Keduanya bahkan sempat terlibat kontak kecil di GP Italia, di mana Piastri baru saja keluar pit dan tidak sengaja menyenggol ban belakang Norris di tikungan pertama. Insiden kecil yang ditangani dengan serius oleh Andrea Stella selaku bos McLaren yang dengan tegas mengatakan jika mobil McLaren tidak boleh saling terlibat kontak di sirkuit. Pernyataan itulah yang jadi statement kuat bagi Stella dalam penerapan tim order yang selalu dieksekusi dengan baik kepada Norris dan Piastri. Dia tidak ingin terlalu ambil resiko dengan kedua pembalapnya yang bisa saling sikut dan melakukan duel-duel tidak perlu yang bisa merugikan tim. Pendekatan yang dilakukan oleh Stella dalam memanajemen pembalapnya bisa dikatakan cukup unik dan pintar. Stella malah menyuruh pembalapnya untuk melawan instruksi tim order dari tim dengan mempertanyakannya. Dengan pembalap yang mempertanyakan pilihan strategi atau instruksi tim order, itu bisa memberikan tim kesempatan untuk mengevaluasi strateginya
serta memahami situasi dari sudut pandang pebalap. Tetapi Stella juga menegaskan, jika sesudah instruksi atau strategi tersebut dievaluasi dan disampaikan kembali ke pembalap, maka keputusannya harus dihormati serta dipatuhi. Dan itulah yang mereka terapkan di GP Qatar ketika berhadapan dengan situasi tim order yang pada awalnya dipertanyakan oleh Norris. McLaren coba jelaskan situasi yang dihadapi oleh tim kepadanya, sampai akhirnya Norris paham dan mematuhi perintah tersebut. Semua dikomunikasikan dengan sangat baik dan dieksekusi dengan matang. Stella tidak akan mentolerir pembalap yang menolak tim order karena baginya, kepentingan tim harus diprioritaskan dan jadi nomor satu. Pendekatan Stella yang unik dan sedikit tradisional ini adalah pengikat yang kuat bagi kedua pembalapnya untuk tetap mengutamakan kepentingan tim. Oleh karena itu, dalam penerapannya, ia memerlukan perlawanan dari pembalapnya untuk mengetahui sudut pandang dari dalam kokpit seperti apa, supaya tim order yang diberikan tidak salah sasaran. Tetapi selain ketegasan dan jelasnya komunikasi yang dilakukan oleh Andrea Stella, satu faktor lain yang membuat tim order McLaren berjalan lancar adalah Lando Norris yang masih mampu menahan egonya di dalam tim. Di Qatar, Norris bisa saja membangkang dan tetap nekat mengejar Piastri di posisi kedua. Tapi itu tidak ia lakukan karena Norris adalah pembalap dengan tingkat kesabaran yang tinggi, serta selalu berpikir panjang soal apa yang harus ia lakukan ke depan. Masalahnya adalah, sampai kapan dia bisa menahan kesabarannya seperti kemarin? Norris sampai sekarang belum meraih kemenangan karena dua hal, yaitu karena dia mengambil keputusan sendiri dengan stay out dengan ban kering saat hujan mengguyur di fase akhir GP Rusia 2021 dan menggagalkan kemenangan perdana yang sudah di depan mata. Sejak itu, Norris tidak berani atau trauma untuk mengambil keputusan sendiri dan lebih sering mendengarkan instruksi dari tim. Tetapi kehati-hatiannya untuk ambil otoritas pada diri sendiri juga jadi penyebab kenapa dia gagal meraih kemenangan di GP Italia 2021. Norris memilih stay back dan menuruti timnya untuk tidak menyerang Daniel Ricciardo demi amankan kemenangan serta finish 1-2 demi McLaren yang sudah lama tidak merasakan kesuksesan. Setelah ini bukan tidak mungkin, Norris akan merasa lelah dengan sikapnya yang selalu berhati-hati dan tidak punya otoritas akan dirinya sendiri ketika balapan. Apalagi pada situasi seperti di GP Qatar, di mana ia jelas-jelas lebih cepat tetapi disuruh menahan diri oleh tim. Keberadaan Piastri akan memicu hal tersebut terjadi cepat atau lambat. Karena sekali lagi, ia tidak ingin posisinya sebagai leader di tim terusik begitu saja oleh kehadiran anak baru. Terutama jika Norris punya pembenaran yang valid, seperti performanya yang lebih bagus ketimbang Piastri. Gesekan-gesekan internal seperti ini, menurut kami memang kecil kemungkinannya terjadi dalam waktu dekat, tetapi itu bisa terjadi kapan saja, dan McLaren tak boleh lakukan kesalahan dalam menjaga komunikasi dengan pembalap. Skenario terburuknya adalah, Norris bisa jadi merasa jika ia tidak lagi diutamakan oleh McLaren, dan memilih hijrah ke tim rival, seperti Red Bull misalnya. Red Bull bukan rahasia lagi adalah peminat nomor satu Lando Norris, dan mereka akan melakukan segala cara jika andai saja ada gesekan-gesekan di internal tim untuk membajaknya jadi rekan setim Max Verstappen di masa depan. Kami dulu juga sudah pernah mention jika keberadaan Piastri bisa membuka pintu keluar bagi Norris ke tim lain, karena ia merasa jika tanggungan masa depan McLaren sudah berpindah tangan ke mantan pembalap Akademi Alpine tersebut. Namun dari semua teori dan analisis liar ini, kami pesimis hal itu akan terjadi dalam waktu dekat, mengingat status Piastri yang masih rookie dan manajemen Andrea Stella yang terbuka serta tegas. Jadi, bagi fans McLaren, tidak perlu khawatir berlebihan dan percayakan semua proyek kebangkitan tim legendaris ini kepada Andrea Stella yang meski sempat diragukan di awal musim, namun ia berhasil menunjukkan jika dia mempunyai kemampuan manajerial dan perencanaan yang bagus. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.